Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel YouTube Tendadu Teknologi Pendidikan 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Saya merupakan mahasiswa baru dari Teknologi Pendidikan tahun 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kultivasi. Kita langsung masuk saja ke materinya. Sebelumnya kita pasti bertanya-tanya apa itu teori kultivasi. Teori kultivasi adalah teori yang memprediksi dan menjelaskan formasi serta pembentukan, persepsi, pemahaman, dan kepercayaan jangka panjang mengenai dunia sebagai hasil konsumsi pesan media. Terus, kita masuk ke dalam sejarah dari teori kultivasi. Pada akhir tahun 1950, televisi mencapai puncak popularitasnya yang ditunjukkan dengan banyaknya jumlah khalayak massa yang menggunakan media televisi. Keadaan ini menarik minat para peneliti komunikasi. Mereka kemudian melakukan banyak penelitian untuk melihat efek televisi terhadap khalayak massa. Anggapan utama dari teori kultivasi adalah adanya perbedaan di antara dunia nyata yang langsung dialami manusia melalui indera-inderanya dan dunia yang dibentuk secara sosial yang ada di dalam kepala orang itu. Teori kultivasi pertama dikenalkan oleh George Gardner melalui sebuah proyek penelitian yang bernama Cultural Indicator yang dilakukan pada pertengahan tahun 1960. Kemudian proyek penelitian ini dimulai dengan mendokumentasikan tingkat kekerasan dan informasi sosial lainnya yang relevan dalam berbagai jenis program televisi, terutama program prime time dan program anak-anak. Ketika proyek ini berjalan, televisi secara berulang-ulang terus menayangkan kekerasan. Penelitian ini ditunjuk untuk mengetahui bagaimana televisi mempengaruhi sudut pandang pemirsa tentang dunia di sekitarnya. Para ahli berpendapat bahwa televisi memiliki efek jangka panjang yang berlangsung secara sedikit demi sedikit, bertahap, tidak langsung, namun kumulatif dan signifikan. Tadi kita tahu kalau teori kultivasi itu pertama kali dikenalkan oleh George Gerber. Terus kita bertanya, siapa dia? George Gerber dia lahir di Budapest, Hungaria pada 8 Agustus 1919. Dia adalah seorang profesor komunikasi dan pendiri dari teori kultivasi yang bermigrasi ke Amerika Serikat setelah Kristallnacht. Kristallnacht adalah sebuah kejadian, yaitu serangan besar-besaran atas kelompok tertentu pada tahun 1939. Gerber memperoleh gelar sarjana jurnalisme dari University of California di Berkeley pada tahun 1942. Ia bekerja untuk San Francisco Chronicle sebagai penulis, kolumnis, dan asisten editor keuangan. Dia bergabung di Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1943. Setelah perang, ia bekerja sebagai penulis dan humas dan mengajar jurnalisme di El Camino College di California, sambil mendapatkan gelar Master pada 1951 dan Doktor pada tahun 1955 dalam komunikasi di University of Southern California. Dia meninggal pada tanggal 24 Desember 2005 pada umur 86 tahun di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Gomer menyatakan bahwa komunikasi massa, terutama televisi, membudidayakan kepercayaan tertentu mengenai realitas yang dipegang dalam konsumen komunikasi massa. Pada tahun 1970, Gabriel memandang bahwa pesan media mengubah pernyataan tradisional akan waktu, ruang, dan pengelompokan sosial merupakan tantangan langsung kepada pemikiran yang berlaku bahwa media sedikit memiliki efek. Teori kultivasi dibangun sebagai respon kepada kepercayaan mengenai efek terbatas terhadap media yang mendominasi pemikiran saat itu. Hal itu merefleksikan teori media mengenai transformasi lambat dan bergantungnya pada perspektif transmisional pada penerima yang besar terhadap perspektif ritual terhadap komunikasi massal. Pada awalnya, hipotesis dasar teori kultivasi adalah menonton televisi secara berlebihan dapat berdampak pada adanya kecenderungan untuk mempertahankan konsepsi tentang realitas yang senada dengan gambaran yang disajikan oleh media. Kita masuk ke asumsi-asumsi dari teori kultivasi. Yang pertama adalah teori merupakan media yang unik. Keunikan ini ditandai oleh karakteristik televisi yang bersifat menjalar,
mudah diakses, dan juga mudah dimengerti. Yang kedua adalah televisi membentuk budaya mainstream. Televisi mampu mengkonstruksi arus utama budaya atau pandangan umum dalam hidup masyarakat. Yang ketiga, televisi menanamkan asumsi tentang hidup secara luas ketimbang memberikan opini dan sikap yang lebih spesifik. Yang keempat, semakin banyak seorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, semakin kuat kecenderungan orang tersebut menyamakan realitas televisi dengan realitas sosial. Yang kelima, penonton ringan cenderung menggunakan jenis media dan sumber informasi yang lebih bervariasi, sementara penonton berat cenderung mengandalkan televisi sebagai sumber informasi mereka. Yang keenam, perkembangan teknologi baru memperkuat pengaruh televisi. Contoh kasus dari teori kultivasi. Setelah kita menonton acara kriminal yang mengungkapkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan masyarakat, akan muncul perasaan yang tidak biasa. Kita mungkin akan beranggapan bahwa harus berhati-hati ketika berjalan, bahwa kita akan menjadi korban kejahatan, bahwa tidak ada lagi orang yang dapat dipercaya di dunia ini. Dari teori kultivasi itu, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah memberikan penjelasan terperinci mengenai peran televisi dan juga memberikan dasar bagi perubahan sosial melalui media televisi. Kekurangannya adalah menganggap bahwa semua penonton itu serupa dan berfokus pada penonton televisi dengan konsumsi tinggi. Sekian pemaparan saya tentang teori kultivasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.